Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Hidayat. NIM saya adalah 3192421019. Saya berasal dari kelas A reguler 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan critical book review saya untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran sejarah yang mana dibimbing oleh Bapak Ritu Sidi SPD MPD. Jadi di sini saya menggunakan dua buku. Buku pertama yaitu berjudul Strategi Belajar Mengajar. Buku kedua berjudul yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna. Jadi dari kedua buku ini nanti saya menjelaskan bagian isinya, kelebihan dan kekurangannya, baik itu isi dari buku pertama tentang strategi belajar mengajar maupun isi dari buku kedua tentang menggagas pendidikan bermakna serta kelebihan dan kekurangan kedua buku tersebut. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan isi dari buku pertama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, di mana setelah saya membaca buku ini saya mendapatkan inti-inti ataupun dasar-dasar yang mudah dipahami ataupun mudah diingat oleh teman-teman. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari strategi belajar mengajar, yang kedua adalah hakikat belajar mengajar, yang ketiga ciri-ciri belajar mengajar, dan yang terakhir adalah komponen-komponen belajar mengajar. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa secara umum strategi mempunyai pengertian yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Itulah pengertian strategi belajar mengajar menurut buku ini ataupun yang dijelaskan dalam buku ini. Kalau menurut saya, strategi belajar mengajar itu adalah suatu teknik ataupun konsep yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi peserta didik untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maupun yang sudah ditentukan. Itulah pengertian strategi belajar mengajar menurut pendapat saya sendiri. Jadi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang hakikat belajar mengajar. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Itulah hakikat belajar mengajar yang dijelaskan di dalam buku ini. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari belajar mengajar. Pasti teman-teman menanya, apa sih ciri-ciri dari belajar mengajar? Jadi yang dijelaskan dalam buku ini ada 8 ciri-ciri belajar mengajar. Yang pertama yaitu belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua ada suatu prosedur atau jalannya interaksi. Yang ketiga kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Yang ketujuh ada batas waktu, serta yang terakhir adalah evaluasi. Itulah ciri-ciri dari strategi belajar mengajar yang dijelaskan dalam buku ini. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah komponen-komponen belajar mengajar. Jadi dalam buku ini dijelaskan ada 7 komponen. Yang pertama itu tujuan, yang kedua bahan ajar, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat metode, yang kelima alat, yang keenam sumber belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi itu adalah komponen-komponen yang dijelaskan dalam buku ini. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan isi dari buku ini, yaitu tentang pengertian, hakikat, ciri-ciri, dan komponen strategi belajar mengajar, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini.
Jadi setelah saya membaca ataupun melihat-lihat buku ini, saya mendapatkan beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu sampul cover bagian depan dan bagian belakang yang menarik menurut saya karena berwarna, dan memang pas sekali. Saya juga suka warna merah karena melambangkan keberanian. Jadi pertama kali saya melihat buku ini, saya langsung tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu isi dari buku ini berkesinambungan dari bagian subjudul pertama sampai dengan bagian subjudul terakhir. Kenapa begitu saya bilang? Karena yang saya lihat di daftar isi dan yang saya baca dari bagian awal sampai bagian akhir tentang pengertian, klasifikasi, implementasi, itu berhubungan ataupun berkesinambungan dari bagian awal sampai dengan bagian akhirnya. Jadi bagi yang membaca buku ini, menurut saya sangat mudah memahaminya. Yang ketiga yaitu kertas yang digunakan dalam buku ini tidak terlalu tipis. Karena apa? Kita lihat aja, kertas yang digunakan dalam buku ini tidak terlalu tipis sehingga kualitas kertasnya tidak mudah sobek. Yang keempat yaitu adanya pembeda antara judul dengan subjudul, yaitu di bagian-bagian subjudul yang baru itu ada pembeda antara subjudul besar dengan subjudul kecil sehingga pembaca lebih mudah memahami dan membedakannya. Itulah kelebihan dari buku ini yang saya lihat. Kalau kekurangannya yaitu yang pertama yang saya lihat adalah adanya ditemukan tulisan yang kurang terang, bahkan ada yang hurufnya hilang. Yaitu saya baca atau saya lihat pada halaman 41 buku ini. Kalau teman-teman melihatnya yaitu pada bagian nomor 8 ada huruf yang hilang ataupun kata yang hilang ini. Jadi itulah salah satu kekurangan dari buku ini. Yang kedua yaitu buku ini tidak ada disertai gambar sehingga kurang menarik. Kita lihat dari awal sampai akhir buku ini memang tidak ada gambar yang ditemukan ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan gambar. Yang terakhir kekurangan dari buku ini adalah tidak adanya bagan yang menjelaskan bagian isi. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan bagian isinya, kelebihan dari kekurangan buku ini yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, sekarang yang kedua saya akan menjelaskan buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna, di mana di sini juga saya akan menjelaskan bagian isi buku tersebut, kelebihan dan kekurangan yang saya lihat terhadap buku tersebut. Jadi yang pertama-tama yaitu setelah saya membaca buku ini, saya mengambil beberapa inti-inti dasar ataupun bagian-bagian yang menurut saya menarik untuk dibahas, sehingga hal ini nanti bisa teman-teman pahami karena ini juga tidak terlalu panjang dan juga mudah dimengerti. Jadi yang pertama dalam buku ini saya lihat ataupun yang saya ingat adalah yaitu untuk apa anak disekolahkan ataupun untuk apa anak harus sekolah. Jadi menurut saya ya, kalau kita berpikir sekolah ataupun orang-orang tua, untuk apa sih anak-anak disekolahkan? Pasti orang tua menjawab untuk dia supaya tahu membaca, agar dia mengerti, agar dia pintar, agar dia bisa bekerja nantinya. Pasti itu yang menjadi hal yang pertama diucapkan oleh orang tua pada saat kita menanya, untuk apa sih anak ibu disekolahkan? Pasti dia menjawab supaya dia pintar, supaya dia dapat bekerja, supaya dia mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itulah menurut saya pola pikir ibu-ibu sekarang. Kalau ditanya ke mahasiswa sendiri, untuk apa sih kita sendiri bersekolah? Menurut saya yang saya jalani ya, kalau sekolah itu memang penting. Karena apa? Karena dari sekolah kita mendapatkan beberapa pengalaman, kita mengetahui bagaimana dunia ini, bagaimana informasi-informasi ataupun hal-hal yang belum kita tahu tentang dunia. Jadi mungkin sekolah ini adalah salah satu pendorong kita mendapatkan informasi-informasi dan membuat kita pintar ataupun bisa merancang hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk ke depannya. Jadi menurut saya sekolah ini memang sangat penting ya.
Jadi itulah yang dijelaskan dalam buku ini. Kenapa kita harus sekolah? Jadi kita harus sekolah supaya apa? Salah satu tujuannya supaya kita mengerti, supaya kita belajar, supaya kita mengetahui informasi yang sedang terjadi baik sekarang maupun masa lalu. Jadi itulah yang dijelaskan yang saya ingat dalam buku ini. Yang kedua yaitu yang saya ingat dalam buku ini yaitu mencermati orang-orang sukses. Jadi yang saya baca buku ini ada 4 orang sukses. Itu juga nanti bisa kita buat sebagai motivasi dalam diri saya maupun di dalam diri kawan-kawan nantinya. Jadi ada 4 orang yang dijelaskan dalam buku ini yang memotivasi ataupun yang pertamanya orang sederhana saja tetapi kemudian dia menjadi orang yang sukses dan banyak dikenal orang. Yang pertama yaitu yang bernama Pak Badrun atau pedagang panutan, di mana dalam buku ini dijelaskan memang namanya Pak Badrun dan profesinya pedagang, dan sewaktu dia sekolah di SMP dia tergolong siswa yang biasa-biasa saja. Salah satu hal yang menonjol adalah dia menyambi berjualan berbagai barang ketika sekolah seperti jualan kue, mainan, bahkan petasan di saat bulan puasa. Saat itu dia memang tampak senang berjualan, padahal dia berasal dari keluarga yang cukup berada. Dari Pak Badrun ini kita belajar bahwa dari sekolah dasar ataupun mulai kita tumbuh dewasa, kita bisa memulai usaha-usaha tanpa tanpa kita harus memikirkan usaha apa yang supaya dijalankan bisa kita membuat kaya gitu. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu dari usaha yang kecil saja, yaitu seperti Pak Badrun berdagang, tetapi dia memang dari keluarga berada, sedangkan masih banyak orang tidak memang berasal dari keluarga yang berada tetapi dia malas-malasan. Jadi dari Pak Badrun kita belajar kita harus semangat, walaupun kita berasal dari keluarga yang tidak berada maupun berada, kita harus semangat, baik itu berdagang maupun hal-hal lainnya atau bisnis-bisnis lainnya. Yang kedua yaitu Insinyur Wahyu atau arsitek yang terkenal. Memang dia seorang arsitek profesional, usianya sekitar 50 tahun. Banyak rancangannya menjadi bangunan monumental yang menjadi ikon daerah. Dari bapak ini juga kita bisa belajar bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari masyarakat maupun dari dalam keluarga kita sendiri. Yang ketiga itu Pak Trisman, birokrat. Contoh orang sukses berikutnya yaitu seseorang birokrat. Orangnya ramah dan sudah bekerja setelah ia lulus SMEA atau Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Jadi sebut saja namanya Pak Trisman. Jadi Pak Trisman ini memang melanjutkan kuliah sambil bekerja dan saat ini telah menyelesaikan jenjang S2 dari Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Jadi kisah Pak Trisman ini juga sama saja menurut saya dengan Pak Badrun, dia berjualan sambil menempuh pendidikan. Yang terakhir yaitu Bu Chandra, guru idola. Jadi kesan pertama dari Bu Chandra adalah orangnya ramah, energi, orang yang sibuk. Jadi banyak peserta didik ataupun murid-muridnya mengidolakannya karena dia ketika diajak berdiskusi katanya dia memang tidak peliharakan ilmu, dia selalu menyempatkan waktunya bagi peserta didik ataupun anak-anaknya. Jadi dari isi buku ini kita dapat belajar bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baik dari segi pendidikan maupun dari segi hal lainnya. Jadi itulah isi dari buku ini. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu apa kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Kalau saya lihat-lihat sih kelebihan buku ini bagus ya, banyak kelebihannya. Ada disertai gambar, covernya bagus dan tebal, dan juga menarik karena pada bagian awal saja kita melihat bahwa di sini ada gambar dan di sini ada pertanyaan dan satu gambar lagi menjawab gitu. Jadi dari sini aja juga sudah menarik dari bagian depannya, jadi orang tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu ceritanya berkesinambungan seperti menceritakan kehidupan sehari-hari gitu.
dan disertai gambar. Dan gambarnya itu seperti novel yang saya lihat ataupun komik ya. Dan yang terakhir kelebihannya itu ada bagan yang menjelaskan bagian isi juga. Dan kekurangannya hanya satu yang saya lihat sebenarnya, kalau dari segi isi, apa kalimat, daftar isi atau bagian-bagian lainnya sudah bagus, tetapi menurut saya yang kurang menarik yaitu warna gambarnya. Ini bisa ditambahi sedikit lagi ya. Kalau dibuat warna mungkin lebih tertarik mata pun lebih segar untuk membaca buku ataupun isi buku dari Menggagas Pendidikan Bermakna ini. Jadi dari kedua buku ini tadi, itulah hasil kritik saya tentang bagian isi, kelebihan maupun kekurangan buku yang mana yang tadi sudah saya jelaskan. Dalam buku pertama bagaimana isinya, kekurangan dan kelebihan, dan juga dalam buku bagaimana isi dan kelebihannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua apa yang saya jelaskan tadi dari awal dan sampai akhir ini. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, karena kita semua kan pasti mengalami yang namanya sekolah, maupun kita juga akan mengalami yang nanti namanya mengajar, menjadi guru, pasti kita akan menjalaninya. Jadi di akhir kata saya mengucapkan terima kasih bagi yang menonton video ini, dan jangan lupa mengingat pesan-pesan yang saya tadi sampaikan. Terima kasih.